Halo, kembali lagi di channel Dulnesia. Saya akan melanjutkan membaca buku Kesaksian Para Pengabdi di halaman 45. Jilbab sebagai arena pertarungan. Pada Zulekha, motif menggunakan jilbab mengalami perubahan dahsyat. Jika semula hanya berdasarkan pada motif pribadi agar tampak cantik, bersih, dan saleha, dalam situasi politik yang menegangkan antara umat Muslim dan rejim Soeharto, jilbab telah berubah menjadi simbol perjuangan. Zulekha harus mengikuti perkembangan persidangan pelajar yang dikeluarkan dari sekolah lantaran dianggap tidak taat peraturan. Tak hanya di Bogor, di tingkat nasional pada periode itu ketegangan antara umat Muslim dan rejim Soeharto sedang berlangsung. Maraknya penggunaan jilbab di kalangan pelajar SMA SMA negeri dimotori oleh Pelajar Islam Indonesia (PII), terutama di PII Jakarta Pusat. Ini adalah satu-satunya organisasi Islam yang sama sekali tidak tunduk kepada tekanan rejim Orde Baru terkait dengan kewajiban mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi. Pada periode 1980 sampai 1985, sejumlah mahasiswa berjilbab yang terpaksa keluar dari sekolah-sekolah negeri, dan semua itu karena alasan tata tertib seragam sekolah. Ini adalah saat-saat mahasiswa seperti Zulekha berada di kampus dan mereka dapat merasakan bagaimana rejim Soeharto anti terhadap Islam. Kasus yang pertama kali berlanjut ke pengadilan adalah kasus pelarangan jilbab di SMA 1 Bogor. Beberapa siswi yang berjilbab di sekolah ini diperbolehkan hadir di kelas, tetapi di dalam absen mereka dianggap tidak hadir, dan seluruh ulangan maupun praktikum yang mereka ikuti tidak diberi nilai. Selain itu, mereka juga dipanggil ke kantor sekolah setiap hari dan ditekan dengan berbagai pertanyaan yang bernada intimidatif. Motif Zulekha. Motif Zulekha menjadi bagian dari gerakan fundamentalis di kampus IPB itu dapat dikatakan tidak tunggal. Pertama-tama motifnya sangat sederhana. Ia ingin menjadi perempuan yang baik, yang bisa menahan diri dari hal-hal yang buruk. Ia ingin cantik berwajah putih bersih. Lalu dalam perkembangannya, ia merasa terpanggil untuk mengamalkan ajaran agama secara benar. Ia meyakini Islam adalah ideologi yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan di dalam masyarakat. Namun dapat dipastikan, Zulekha merupakan bagian dari gelombang anti pemerintah Soeharto yang memasukkan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal tanpa melalui proses pemahaman secara seksama. Pemaksaan asas tunggal Pancasila dalam kehidupan sosial politik dapat dipastikan sebagai pemicu ketegangan antara umat Muslim dan rejim Orde Baru yang pada gilirannya memunculkan militansi di kampus-kampus seperti Zulekha. Motif politik berupa perlawanan terhadap rejim Orde Baru tumbuh sebagai respon atas perkembangan politik kekuasaan yang represif. Organisasi-organisasi pemuda yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal tidak semerta-merta membubarkan diri mereka atau berhenti melakukan aktivis. Sebaliknya, mereka justru bergerak sebagai gerakan bawah tanah. Mereka menyelenggarakan training dan pembinaan bagi pemuda-pemuda Islam. Salah satu yang mengikuti kegiatan serupa itu adalah Zulekha. Kuatnya tekanan pemerintah justru membuat gerakan-gerakan ini menjadi semakin ideologis. Jilbab menjadi arena pertaruhan.
Kegiatan kaderisasi yang mereka lakukan pada masa itu melahirkan kader-kader muda yang militan terhadap Zulaikha. Namun Zulaikha tak begitu saja berterlena. Ia sangat kritis dan selalu mempertanyakan hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal. Meskipun pendapat itu datang dari murabbinya atau dari para senior di kelompoknya. Dan Zulaikha merasa bahwa motif ia yang paling utama untuk berbuat yang terbaik kepada sesama, terutama kaum perempuan yang tak tersekat-sekat oleh keyakinan dan ideologi tak dapat terpenuhi dari berbagai kelompok keagamaan di kampusnya. Dan atas dasar itu, Zulaikha memilih keluar dari jaringan-jaringan Islam fundamentalis di kampusnya. Bersambung di halaman 47.